Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa kembali pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sudut pandang penafsirannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah ayat yang cukup populer, sering dibahas, sering dikaji, bahkan sering disampaikan di beberapa forum-forum. Ayat yang saya maksud adalah ayat 107 surah Al-Anbiya yang kurang lebih bunyinya adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini dari saking populernya sehingga menciptakan sebuah istilah yaitu Islam rahmatan lil alamin, atau yang bisa kita sederhanakan menjadi Islam yang menebarkan rahmat atau kasih sayang kepada semesta alam. Terkait bagaimana uraian atau kandungan ayat-ayat tersebut, maka saya akan membacakan sebuah tafsir yang juga cukup fenomenal, yaitu tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Tafsir ini juga cukup populer dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir di sini, sebelum kita menjelaskan, perlu saya jelaskan atau uraikan sekelumit terkait dengan tafsir ini. Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsirul Qur'anil Azim ini termasuk tafsir yang menonjolkan sumber penafsirannya dilihat dari ayat Al-Quran dan juga hadis atau asar sahabat. Sehingga tafsir ini dikenal dengan tafsir bil ma'thur, dan ratingnya ya berada di tingkatan nomor 2 setelah tafsir Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tidak perlu panjang lebar terkait dengan analisis kitab tafsir, maka kita langsung lihat bagaimana gagasan Ibnu Katsir mengomentari surah Al-Anbiya ayat 107 yang saya akan uraikan pada kesempatan kali ini. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat di screen saudara-saudara. Jadi ada 2 ayat di sini, tetapi saya akan ada 3 ayat. Di sini saya akan fokus pada ayat yang terakhir, yaitu 107, yang bunyinya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka, kami tidak mengutus kepada kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada beberapa terjemahan yang menurut pakar tafsir Indonesia yaitu Quraish Shihab kurang benar, atau bahkan beliau menyebutnya keliru, yang memahami atau menerjemahkan kata rahmah dengan pembawa rahmah. Kata Pak Quraisy itu termasuk terjemahan yang kurang benar atau keliru. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah Rahim, yaitu zat yang mengasihi hamba-hambanya. Sedangkan Nabi Muhammad adalah Ar-Rahim, yaitu zat yang menjadi rahmat atau rahmat kepada semesta alam. Sehingga objeknya yang diajak atau yang didakwahi atau semesta alam di sini juga termasuk rahmat. Oleh sebab itu tidak benar kalau diterjemahkan Nabi Muhammad itu adalah pembawa rahmat. Karena kalau pembawa rahmat belum tentu yang pembawa itu adalah rahmat. Tetapi kalau sudah rahmat, maka jelas dia itu sudah membawa rahmat. Kurang lebih begitu pengertian atau
pemahaman dari kata rahmat di sini erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana uraian atau komentar Ibnu Katsir terkait dengan ayat yang cukup sederhana tetapi familiar ini? Mari kita lihat pada penafsiran Ibnu Katsir. Wa qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad rahmat, bukan pembawa ya, rahmat bagi semesta alam. Jadi di sini Ibnu Katsir menafsirkannya dengan Nabi Muhammad itu rahmat. Jadi bukan pembawa lagi, saya tegaskan. Jadi disederhanakan kembali oleh Ibnu Katsir dengan bahasa yang cukup simpel, yaitu arsalahu rahmatan lahum kullihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sebagai atau menjadi rahmat kepada seluruh alam. Alam di sini adalah masyaallah, yaitu selain Tuhan, itu disebut dengan alam, baik itu manusia atau selain manusia. Apalagi baik itu yang beriman atau tidak beriman. Atau kalau kita spesifikkan lagi, baik itu yang muslim atau yang non-muslim. Jadi Nabi Muhammad tetap menjadi rahmat kepada mereka, tidak memandang mereka agamanya apa, dan juga tidak memandang mereka sukunya apa, bahkan tidak memandang mereka ke pemikirannya bagaimana. Jadi semuanya Nabi Muhammad tetap memperlakukan mereka sebagai saudara mereka yang harus dikasihani. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Faman qabila hadhihi ar-rahmah wa syakara hadhihi an-ni'mata sya'idah fid dunya wal akhirah wa man raddaha wajahadaha khasirah fid dunya wal akhirah. Jadi siapapun yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, maka ia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi rahmat itu adalah sesuatu yang surprise, sesuatu yang menyenangkan. Jadi istilahnya itu adalah bingkisan kado kurang lebih yang bisa diterima oleh manusia yang benar-benar mau menerimanya. Oleh sebab itu, manusia yang menerima rahmat maka dia akan senang. Sebaliknya, wa man raddaha wajahadaha, manusia yang menolak dan mengingkari rahmat maka ia akan menjadi orang yang sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Sengsara di dunia, dia tidak akan hidup bahagia. Sengsara di akhirat, dia akan menyesal karena dia tidak mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kamu qala ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengenai manusia yang menerima rahmat Allah dan manusia yang mengingkari rahmat Allah. Ini disebutkan dalam ayat yang lain. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan meletakkan kaumnya atau pengikut-pengikutnya ke tempat kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka akan memasuki neraka jahanam, sedangkan neraka jahanam tersebut adalah seburuk-buruknya tempat. Jadi coba
Tuhan itu kan Tuhan itu selalu mengajak kita untuk berpikir. Makanya di sini memulai ayat ini dengan sebuah ajakan yang berbentuk pertanyaan. Alam tar. Coba dong lihat. Mereka orang-orang yang mengganti keimanan mereka atau mengganti kenikmatan mereka dengan kekufuran. Dan tentunya mereka akan menyesal nanti. Sehingga penyesalan itu dirasakan ketika mereka memasuki neraka jahanam. Nah di sini kisah-kisah atau istilahnya kejadian atau peristiwa yang menimpa orang-orang terdahulu ini akan menjadi yang menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita tidak menjadi seperti mereka. Gitu. Kita lanjutkan kepada ayat yang lain juga yang menggambarkan orang yang menerima rahmat Allah dan orang yang mengingkari. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu menjadi petunjuk dan obat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman di sini adalah orang yang mempercayai kehadiran Al-Quran. Kalau orang tidak percaya terhadap kehadiran Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan menjadi hudan. Begitu pula Al-Quran tidak akan menjadi syifa, yaitu obat. Syifa di sini adalah obat baik secara lahir atau secara batin. Orang yang dalam kondisi jenuh, misalkan dia baca Al-Quran karena senang, dia akan menjadi tenang. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak suka baca Al-Quran, dihadirkan Al-Quran, maka dia akan malah gelisah. Dan begitulah gambaran kurang lebih orang-orang yang mencintai Al-Quran dan orang yang tidak mencintainya. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama. Orang-orang yang tidak beriman, di dalam telinganya ada sumbatan yang menutupi sehingga Al-Quran tidak terlihat bagi mereka. Jadi bagaimana? Karena ada sumbatan mereka tidak bisa mendengar. Begitu pula karena matanya misalkan tertutup, sekalipun dia bisa melihat, maka dia tidak bisa mendapatkan petunjuk atau melihat petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Orang yang seperti itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ya maksudnya di sini ini termasuk gambaran Al-Quran bahwa orang yang tidak beriman itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Gimana orang yang dipanggil dari tempat yang jauh? Mereka tidak akan mendengar panggilan tersebut. Sama. Jadi orang yang tidak beriman, sekalipun dihidangkan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak akan menimba nikmat atau petunjuk yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Teman-teman, jadi kurang lebih begitu gambaran orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Nah, di sini ada sebuah riwayat karena Ibnu Katsir dengan gaya penafsirannya yang bil maksur di sini, maka dia menafsirkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tersebut dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bunyi hadisnya untuk menafsirkan ayat yang cukup familiar itu? Saya bacain. Wa qala Muslimun fi sahihihi. Ini cukup panjang ya. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Marwan Al-Farari Al-Fazari an Yazid bin Kaisan an Ibni Abi Hazim an Abi Hurairah. Cukup panjang ini sanadnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Abi Hurairah itu berkata, kilah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Laknat orang-orang musyrik itu atau kutuk orang-orang musyrik itu. Rasulullah diminta
oleh orang untuk mengutuk orang Quraisy, orang-orang musyrik. Sehingga Nabi menjawab, "Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan." Saya, kata Nabi, diutus bukan menjadi pelaknat, tetapi saya diutus, kata Nabi, untuk menjadi rahmah bagi semesta alam. Jadi Nabi pun kepada orang yang musyrik, orang yang jelas-jelas mereka menolak dakwah Nabi, Nabi tidak pernah melaknatnya, tidak pernah mengutuknya. Sehingga ini menjadi kritikan, menjadi teguran kepada orang-orang atau para pendakwah atau bahkan para tokoh yang gemar melaknat, gemar mengutuk orang yang belum menerima apa yang ia dakwahkan. Banyak ini, terutama di Indonesia. Yang itu bisa saya sebutkan dengan kelompok-kelompok radikal. Gitu ya, kelompok radikal yang mereka adalah yang tertutup dari perbedaan-perbedaan yang terbentang di Indonesia ini. Mulai perbedaan agama, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Mereka biasanya gemar mengkafirkan, gemar menyesatkan. Nah, ini sangat bertentangan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di sini tidak pernah mengutuk, malah mereka menjadi rahmah. Rahmah itu menjadi orang yang mencintai, bahkan mengasihi orang yang diajak, sekalipun orang yang diajak tersebut masih belum menerima dakwah Nabi. Nah, ini perlu kita renungkan atau bahkan dijadikan sebuah teladan bagi kita di dalam berdakwah. Dalam hadis yang lain, innama ana rahmatun muhdah. Nabi ini menjadi rahmah, menjadi pecinta, menjadi kekasih, muhdatun, dan juga menjadi pemberi petunjuk kepada orang lain. Menarik di sini ada kata muhdah. Bagaimana muhdah itu? Muhdah di sini kan pemberi petunjuk. Kalau kita analogikan kepada seseorang yang menuntun orang yang buta. Orang yang buta mau menyeberang jalan, kita tuntun. Maka kita jangan sampai menuntun mereka ke jalan yang salah sehingga mereka masuk jurang misalkan. Jangan sampai. Jadi tuntunlah mereka ke jalan yang benar sehingga mereka sampai tujuan. Nah, itulah kurang lebih muhdah. Jadi Nabi ini sebagai muhdah, pemberi petunjuk dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu Nabi tidak pernah memarahi mereka, mengutuk mereka, melaknat mereka, apalagi mengkafirkan mereka. Tidak pernah Nabi melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah, dari sinilah ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama adalah jadilah pendakwah yang mencintai, yang mengasihi. Jangan jadi pendakwah yang gemar melaknat apalagi mengkafirkan. Yang kedua adalah lakukanlah dakwah itu dengan sikap yang lemah lembut, bukan dengan sikap yang marah-marah. Karena dakwah itu erat kaitannya dengan mengajak. Maka ajaklah mereka dengan sikap yang santun, sehingga orang yang diajak dapat terketuk hatinya, dapat terbuka hatinya, sehingga mereka dapat mengikuti apa yang kita dakwahkan. Demikian teman-teman, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen dan saya akan jawab di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.